channel NTT Bisa Maju. Kali ini masih kaitan dengan momen Pilkada 2020 dan spesial sekali di kesempatan pagi hari ini saya bisa berjumpa dengan Monsinyur atau Uskup Atambua Dominikus Saku PR. Dan kita ketahui bahwa di momen pilkada banyak sekali gejolak yang terjadi, baik itu di media sosial maupun secara langsung, secara nyata. Dan kita baru saja melalui pilkada 9 Desember 2020 dan sesuai perhitungan-perhitungan yang terjadi, sesuai hasil sirekap yang saya terima pagi tadi, ini sudah mencapai 83% hasil suara dari tingkat TPS yang sudah direkap dalam aplikasi sirekap milik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya kesempatan kali ini ingin berbincang dengan Bapak Uskup terkait dengan apa himbauan Bapak Uskup untuk masyarakat di momen-momen seperti ini. Di sebelah saya ada Bapak Uskup Atambua. Sapa dulu, selamat pagi Bapak Uskup. Selamat pagi YouTuber yang terkasih. Ya. Saya Dominikus Saku, Uskup Atambua. Sekarang hendak berbincang-bincang dengan Anda tentang Pilkada BUP yang baru saja kita jalani beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 9 Desember 2020 yang lalu. Bapak Uskup, ini kan sudah tinggal menunggu hasil, tapi masyarakat tentu di bawah ini masih ada gejolak-gejolak yang terjadi. Apa yang ingin Bapak Uskup sampaikan untuk masyarakat kita ini? Dalam kaitan dengan hasil dari Pilkada BUP, saya kembali mengulang himbauan dari KWI tentang momentum politik, di mana kita orang beriman dihimbau untuk menjadikan pilkada ataupun pemilu-pemilu lainnya sebagai momentum kenegaraan sekaligus momentum iman. Sebagai warga negara, ini adalah pelaksanaan dari hak-hak demokratis kita. Menang dan kalah itu ditentukan juga oleh penggunaan hak-hak demokratis kita. Yang kedua, sebagai orang beriman, kita melihat bahwa inilah kesempatan di mana kita bisa memberikan kontribusi iman kita untuk kehidupan bersama. Dengan ikut serta di dalam pilkada, sebenarnya kita menyumbang dari iman kita untuk bangsa ini, supaya bangsa ini memiliki kepemimpinan, memiliki pemimpin yang kita percaya untuk memimpin kita melanjutkan pembangunan dan melanjutkan kehidupan daerah dan kehidupan bangsa sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bagi semua. Baik, kalau kita lihat kan ini seberapa hari lagi hasil pilkadanya akan semakin kentara. Kalau tadi pagi saya lihat ini Bapak Uskup sudah 83% sekian. Berarti kurang lebih ada sekitar 90-an TPS lagi akan selesai. Kalau hasil pilkada ini sebagai masyarakat harus seperti apa? Sebagai umat harus seperti terimanya, seperti bagaimana himbauannya? Himbauan saya untuk sikap kita di dalam menerima hasil pleno dari KPU. Yang pertama, untuk yang nanti dinyatakan sebagai pemenang, ini adalah kemenangan dari daerah, dari rakyat seluruh daerah ini. Saya mengharapkan, dan sebenarnya dari gereja itu mengharapkan, supaya kemenangan itu selalu dianggap sebagai kemenangan untuk semua masyarakat. Setiap 5 tahun kita mempercayakan kepemimpinan ini kepada seseorang untuk dia melanjutkan kehidupan pelayanan publik pemerintah, juga untuk merencanakan program pembangunan dan seterusnya untuk memajukan masyarakat. Jadi kemenangan itu adalah
alat di tangan yang digunakan, atau kita katakan saja itu amanah yang diberikan oleh masyarakat untuk diemban selanjutnya. Jadi di situ ada rasa tanggung jawab, ada rasa bahwa kita dipercaya, dan karena itu tanggung jawab dipikul di sana. Dan yang kedua, untuk nanti yang tidak berhasil mencapai kemenangan, kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mungkin memiliki beberapa pemimpin sekaligus. Pemimpin itu biasanya hanya satu. Jadi entah si A, si B, si C, atau si D yang memimpin. Baiklah kita legowo untuk mengatakan inilah pemimpin kita yang terpilih. Kita kerjasama untuk saling mendukung sehingga proses selanjutnya dalam rangka pembangunan daerah itu bisa berjalan lebih kondusif, lebih baik, lebih efektif. Karena tujuan kita adalah kebaikan bersama. Sesudah pilkada, kalau kita terus-menerus berada di dalam pertentangan, konflik, dan tidak bisa saling menghargai, ini akan membawa kerugian untuk daerah kita, akan menghambat program-program yang direncanakan, akan menghambat kita untuk membangun selanjutnya. Dan kita semua perlu menyadari waktu 5 tahun, apalagi periode ini akan menjadi lebih singkat. Itu bukanlah waktu untuk bermain-main. Itu kemenangan adalah kepercayaan di tangan untuk dijalankan, amanah yang perlu dijalankan. Dan baiklah kita semua mendukung amanah ini supaya bupati terpilih bersama dengan wakilnya dengan kerjasama yang baik dengan DPRD, seluruh masyarakat, elemen masyarakat bisa bekerja untuk membangun wilayah ini dengan lebih baik. Karena itu yang paling penting untuk kemajuan hidup. Yang bukanlah yang paling penting itu siapa yang menjadi pemimpin, tapi yang menjadi lebih penting dan bahkan menjadi yang terpenting adalah bagaimana kepemimpinan itu dijalankan oleh pemimpin yang telah kita pilih. Nah, kalau kita semua bisa berpikir seperti ini, lalu pembangunan di daerah ini dapat teratasi dengan lebih baik dan kita terhindar dari semua konflik. Karena konflik apapun selalu merupakan hambatan untuk pembangunan, hambatan untuk demokrasi, dan itu menjadi ukuran kedewasaan kita, mutu demokrasi kita itu di dalam mewujudkan tanggung jawab, hak-hak politik dan kewajiban politik kita di dalam membangun, memilih pemimpin-pemimpin. Jadi baik Bapak Uskup, yang terpilih nanti harus jalankan amanah, yang tidak terpilih atau gagal di dalam ini bisa legowo menerima. Masyarakat juga seperti itu ya. Kalau kita berikan kepercayaan siapapun yang terpilih adalah orang yang menjadi pilihan masyarakat, tentunya menjalankan tugasnya selanjutnya. Baik warga YouTube, kita berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup ini bisa menjadi semacam arahan yang baik untuk kita sebagai warga Belu, agar tidak perlulah dibawa-bawa ya Bapak Uskup. Cukup sampai di sini dan hasilnya seperti apa sebagai masyarakat kita terima. Seperti itu ya Bapak Uskup. Baik, terima kasih banyak Bapak Uskup sudah menerima kami di sini. Semoga apa yang kita bagikan melalui YouTube ini bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Belu dan sekitarnya juga. Baik, itu dia bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Uskup terkait dengan Pilkada 2020. Sekali lagi, ikuti terus channel kami di NTT Bisa Maju.